kita sudah bahas, kita lihat bagaimana Yesaya 60 ayat 1 dan 2 ini dibahas di dalam pertemuan oleh A.T. Jones ini, dan di mana kita lihat A.T. Jones mau menyampaikan kepada jemaat waktu itu agar tidak salah kaprah, tidak salah paham, tidak salah melihat ayat ini bagi jemaat waktu itu dan tentunya bagi kita saat ini. Dan ini sangat penting. Saudara-saudara, setelah review apa yang akan saya bawakan di pagi ini benar-benar, nanti kita lihat sebentar ya. Saudara dan saya, kita akan lihat sejatinya kebenaran Kristus itu. Sejatinya righteousness by faith itu. Ya, dan luar biasa Tuhan melalui firman ini kita lihat. Dan saya terkagum-kagum di saat saya ditelanjangi lagi oleh righteousness by faith, bahwa saya ini adalah debu. Saya ini debu tanah. Saya ini bukan apa-apa. Saya senang sering dengar Kak Sus sering bilang, apalah saya ini. Ya. Dan di sini dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, saudara-saudara, kita tahu ayat ini, ya saya mau baca lagi. Bangkit bersinar, sesungguhnya terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Lihatlah, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi Tuhan muncul di atasmu dan kemuliaannya akan terlihat kepadamu. Ini yang dibahas. Ya. Dan kalau boleh review sedikit di waktu lalu, kita sudah bahas bahwa kita harus, ya, ini di kutipan ini ya, di 493.6. Jadi yang seperti saya bilang tadi di awal, bahwa A.T. Jones mau bilang bahwa kita jangan salah untuk mengerti dan memahami, ya, apa yang dimaksudkan dengan ketika kita mengatakan bahwa kita harus maju dalam kuasa roh dan bahwa kita harus memiliki kuasa ketika kita maju. Nah, hal ini begitu penting. Ya, jangan disalahartikan tentang statement ini, that we must go forward in the power of the Spirit and that we must have power when we go forward. Inilah topik ya yang sesungguhnya melalui Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kita akan terus, karena di sini dibilang, ya, kalau orang-orang yang datang di pertemuan itu atau kita yang mendengarkan pekabaran ini, ya, harus dibuat apa? Harus memiliki apa? Kekuatan insaf, atau kita itu terjaga, kita itu memiliki kesadaran yang tinggi, ya, ya, dan kesadaran ini kita bawa, ya, dan apakah dikatakan agar kita bisa menggunakannya, kita bisa melihat dan kita bisa ya, maksudnya menggunakannya ketika kita membutuhkan, ya. Jadi kesadaran apa ini, saudara-saudara? Ya, terjaga dari apa, saudara-saudara? Terjaga dari pemahaman, ya, bahwa semua ini Tuhan yang melakukan. Masih ingat ya? Ini saya simpulkan secara singkat aja ya, saudara-saudara. Jadi kesadaran bahwa semua ini
Tuhan yang melakukannya di dalam saudara dan saya. Atas konteks yang di atas tadi. Bahwa kita harus maju dalam kuasa roh. Dan bahwa kita harus memiliki kuasa ketika kita maju. Ya, di ayat di Yesaya 60 ayat 1 dibilang bangkit. Ya, dan bersinar. Nah, ketika hal itu terjadi, itu Tuhan. Bukan saudara, bukan saya. Itu yang kita bahas di waktu lalu. Nah, kita akan datang kepada kutipan berikut di meeting yang lalu. Di 493.10 ya. Lihat. Semua kuasa diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Pergilah karena itu. Sesungguhnya aku bersamamu. Kuasa ada dalam Kristus. Itu penting diingat. Ya. Kita tahu dari dulu. Kuasa itu ada di dalam Kristus. Tapi apakah kita mengaminkan kuasa itu ada dalam Kristus? Kalau kita on off. Tidak ya. Bukan seperti itu konteksnya ya. Jadi kuasa itu ada di dalam Kristus. Dan bukan di dalam diri saudara. Bukan di dalam diri saya. Ya. Memiliki kuasa adalah kehadiran pribadi Kristus dalam diri kita. Brother Roy sering tekankan ini. Communion with God. Bagaimana Tuhan mau hadir kepada kita kalau tidak ada hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan? Tentunya tidak ya. Di 493.11. Dan ketika kita memiliki kehadiran Kristus secara pribadi dalam diri saya dan dalam diri saudara, dan itu ada bersama-sama dengan kita, kuasa itu berasal dari Kristus. Ya. Ingat, waktu kita meminta, di awal pun di saat kita meminta, kemauan untuk dijadikan mau meminta kehadiran Kristus, atau kemauan dijadikan untuk mau berkomunian dengan Tuhan, itu pun dari Kristus. Sudah dasar dari titik awal itu. Sudah begitu. Coba saudara lihat ya. Tidak ada dari saudara dan saya sedikit pun. Ini yang ditekankan waktu berikut. Di waktu yang lalu ya. Dan ingat tentang mujizat. Ya. Tidak semua apa yang rasul-rasul lakukan itu harus melalui mujizat. Atau dia tidak harus membuat mujizat sesuka hatinya. Dan ketika kemampuan untuk bermujizat itu Tuhan berikan, itu semata-mata untuk kehormatan dan kemuliaan namanya. Itu juga poin yang penting yang harus diingat. Ya. Nah, ditekankan juga bahwa tidak selamanya kita kan selalu berpikir, oh kalau rasul-rasul, kalau orang harus keluar untuk menyembuhkan orang, melakukan mujizat, dan kalau ada orang sakit harus disembuhkan dengan mujizat. Ya. Nah, pemikiran ini pemikiran yang keliru. Dikatakan tidak ada yang seperti itu sama sekali. Karena mereka dapat bekerja tanpa keajaiban sama sekali. Kecuali sebagaimana Roh Kristus bersama mereka. Dan hal itu yaitu menyatakan kehendak Tuhan. Ya. Waktu Roh Kristus ada bersama-sama dengan murid-murid, itu menyatakan kehendak Tuhan. Baik saudara-saudara, itu yang sempat kita bahas di waktu lalu. Dan kita akan masuk di pembahasan sekarang. Itu garis besar di summary di meeting yang lalu ya. Kita masuk di paragraf selanjutnya 494.6. Oke, sekarang pesan itu, bangkitlah, bersinar, terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan bangkit atasmu. Ini diulang-ulang ya saudara, karena kita lihat itu John tidak mau
tidak mau ada understand tentang hal ini ya. Jadi dibahas ulang ya. Adalah sebagaimana pasti dengan jelas pesan Tuhan kepada saudara dan saya, dan melalui saudara dan saya sebagai duta kepada orang-orang mulai hari ini dan seterusnya. Nah, pesan ini ya diberikan kepada saudara dan saya. Ya. Nah, kemarin Joy sudah jelaskan ini waktu Pentecost ya, Joy. Dan seperti pesan ini 4 tahun yang lalu tentang kebenaran Tuhan yang dengan iman semata kepada Yesus Kristus ini mereka sudah dapat di 4 tahun sebelumnya pesan ini yang mereka sudah pernah bahas ya, dan jemaat berkata amin. Nah, pembicara berdasarkan permintaan mengistirahatkan proposisi terakhir, dan orang-orang hari ini yang menolak pesan ini, and the people of today who reject this message, yang mana adalah pesan hari ini, yang mana ini itu adalah pesan buat kita sekarang ya. Karena mereka menolak dan sedikit ini, tunggu saudara-saudara, they rejected and slighted. Ini slighted ini kalau tidak salah kurang menghormati ya. Meremehkan. Ya, dan meremehkan. Sorry, saya ganti sedikit ya. Ini saya lupa ganti kok. Meremehkan. Pandang enteng bahasa lainnya. Ya, karena mereka menolak dan meremehkan 4 tahun yang lalu, mengambil langkah yang akan meninggalkan mereka ya abadi di belakang dan melibatkan seluruh keselamatan jiwa. Saudara-saudara, ada yang bisa bantu saya untuk komentar di paragraf pertama ini? As they reject and slighted that 4 years ago, sebagaimana waktu mereka menolak dan meremehkan 4 tahun yang lalu, are taking the step, telah mengambil langkah, which will leave them, yang akan meninggalkan mereka ya, everlastingly behind, meninggalkan mereka ya di belakang secara abadi ya, and which involve their whole salvation, yang melibatkan seluruh keselamatan mereka. Saudara-saudara, ada komentar ketika pekabaran itu ditolak di waktu yang lalu dan itu menghasilkan apa? Ya, silakan. Iya, halo Kak. Iya. Oh, apa ada tadi yang mau kasih komen? Sebelum kita bicara? Baru Joy mungkin. Baru kita, oh oke. Iya, silakan. Ya, jadi itu Rise and Shine itu kan seharusnya itu sudah terjadi waktu 1888 kan? Kan dia bilang 4 years ago. 1888 iya. Iya. Ini kan 93. No, ya 93 ya. Ya, 1893. Jadi ini pekabaran ini harusnya yang kita bilang harus pekabaran yang Arise and Shine for thy light is come. Itu harusnya sudah udah terjadi di 1888 karena itu pembahasan sebelumnya kan waktu kita terima righteousness of Christ baru the promise of the Spirit atau lettering atau kecurahan Holy Spirit itu akan datang. Tapi karena 1888 itu ditolak, makanya kecurahan Roh Kudus tanpa batas nggak bisa datang gitu. Makanya dia bilang di sini bahwa and the people
of today who reject this message, which is now the message of today, as they rejected and slided that 4 years ago, taking the step which will leave them everlastingly behind and which involves their whole salvation. Jadi ini message ini sudah ditolak, dan orang-orang itu menolak 4 tahun yang lalu, dan ngeri banget di sini dia bilang taking the step which will leave them everlastingly behind. Jadi aduh, kalau tolak ini pekabaran ini memang tolak apa istilahnya, karena ini the last message of mercy, the third angel's message kan, karena the third angel's message sudah nggak ada message yang lain kan. Kalau the fourth angel's message itu itu hanya empower, the third angel's message itu dia hanya kasih kekuatan. Jadi kalau message yang terakhir ditolak, Tuhan mau kasih apa lagi, istilahnya this is the last chance for you or for us, begitu. Kalau kita tolak udah everlastingly, apa kita tolak itu terang, berarti we are going to be in darkness gitu. Jadi itu yang A.T. Jones mau bilang, bahwa Joy mute suara. Oh sorry Kak, kita ngomong-ngomong. Iya, jadi pekabaran ini sudah dikasih 4 tahun lalu, ditolak, ya nggak bisa rise and shine karena mau kasih terang apa, orang-orang tolak pekabarannya. Dan 1893 dikasih lagi karena udah mau undang-undang hari Minggu juga gitu, tapi ya we know Tuhan masih hold karena umatnya, bukan God is not ready, the God's people sendiri yang is not ready then and now belum ready. Oke, thank you ya, Joy, penjelasannya. Dan benar itu yang terjadi. Kalau kita lihat sejarahnya sama ya. Nah, kita akan masuk di paragraf berikutnya. Tuhan telah memberikan kita sebuah pesan dan telah ditanggung bersama kita 4 tahun ini, agar kita dapat menerima ini yang sekarang menjadi pesan. Jadi setelah 4 tahun, Tuhan sudah beri, waktu itu ditolak, dan ditolak tetap A.T. Jones bilang bahwa kita telah ini bersama-sama dengan kita, ya 4 tahun ini. Dan agar supaya kita menerima yang menjadi pesan terakhir ini, pesan sekarang ini juga, ya. Dan pesan itu buat kita juga di waktu ini ya. Mereka yang tidak dapat menerima pesan tersebut tidak siap untuk menerima pesan ini karena mereka menolaknya. Ini dasarnya ya. Dan sekarang ketika Tuhan memberikan yang lain dalam ukuran khusus agar ini dapat diterima dan keduanya bersama-sama diremehkan, maka apa yang bisa jadi terhadap mereka yang mata buta? Apa yang bisa terjadi pada mereka? Ada yang punya pendapat, saudara-saudara? Jadi ini, halo Kak. Ya silakan Joy. Sambungan yang tadi ya. Iya. Jadi orang-orang di tahun 1888 dengan dibilang and now when God gives the other in special measure in order that this may be received and both together are slided. Jadi ditolak dua-dua ya. Dan kalau ditolak kan ini bilang jadi buta, then what can become of those blind? What can become of them? Kalau sudah buta itu kan completely darkness kan Kak. Kalau kita buta can be see completely darkness. Sudah istilahnya sudah midnight, sama dengan di Yesaya 60 itu. Udah group darkness itu. Jadi jadi kalau mau tolak ini pekabaran ini akan jadi buta, sama seperti kondisi Laodikia itu salah satunya adalah buta. Makanya ini pekabaran kan adalah I self juga, ini pekabaran juga
Raymond, Righteousness of Christ, ini pekabaran juga ini Isof dengan gold. Semua itu sudah dibahas waktu itu, kita tidak salah, Lali, Kak Roy sudah pernah bahas mengenai ini. Dan sekarang lagi diulang, kalau memang kita tolak ini pekabaran, tetap akan berada dalam kondisi buta. Jadi kita ingat Yesus bilang, kalau orang buta lead orang buta, dua-dua akan jatuh di got kan. Jadi kalau misalnya pekabaran ini kita nggak terima akan berada di darkness, bagaimana istilahnya saya mau bawa orang, atau bagaimana orang Gentile mau datang kepada kebenaran Tuhan kalau orang ini sendiri juga in darkness. Nggak bisa seperti itu, harus kita berada dalam keadaan terang, baru bisa bawa Gentile. Tapi untuk kita punya eyes bisa melihat, kita bisa pakai jubah kebenaran Kristus, kita mempunyai emas yang sudah diuji, itu harus menerima pekabaran malaikat ketiga ini yang ditekankan di sini, supaya kita punya kondisi itu nggak berada dalam kondisi Laodikia, baru Tuhan bisa gunakan untuk di Yesaya 60 itu kan, yang mana orang-orang Gentile akan datang karena kita punya terang itu sudah bersinar. Oke Kak, thank you. Thank you Joy. Ini dia lanjut lagi di sini ya, di kutipan berikut ya. Jadi seperti kita telah dipanggil atasnya untuk menyatakan beberapa kali semasa lembaga dan pekerjaan ini adalah waktu yang menakutkan. Setiap pertemuan adalah hal yang menakutkan. Tapi saudara-saudara, meskipun itu sudah begitu dalam waktu yang sudah lewat, dan dari pertemuan yang sudah lewat, pertemuan malam ini adalah yang paling menakutkan yang belum kita masuki. Ini maksudnya apa, saudara-saudara? Ada yang bisa lihat gak? Kenapa ini sangat menakutkan? Tadi Joy bahas di atas. Dan coba lihat di paragraf berikut ya. Saya naik lagi ya. Dia bilang begini. Maka apa yang bisa terjadi terhadap mereka yang mata buta, yang buta matanya? Apa yang bisa terjadi pada mereka? Apa yang bisa terjadi pada kegelapan? Ya. Saudara, ketika pekabaran ini ditolak, ya, hal itulah yang menakutkan. 4 tahun sebelumnya ditolak. Hal itu adalah yang menakutkan. Dan malam ini dikatakan di waktu pertemuan itu adalah yang paling menakutkan. Nah, kita lihat kenapa menakutkan ya. Ketika kesalahpahaman ya akan Yesaya 60 ya ayat 1 dan 2, ketika kesalahpahaman itu adalah satu ketakutan, dan ketika penolakan akan amaran ini, kita tahu sejarahnya ya, itu juga adalah hal yang menakutkan. Nah, kita lihat terus di kutipan berikut ya. Jadi saya mau balik lagi ke ayat, dan saya katakan lagi bahwa pesan di sana yang diberikan kepada saudara, kepada kita ya, adalah pesan bagi saudara dan saya untuk dibawa dari pertemuan ini. Pesan itu ya, Yesaya 60 ayat 1 dan 2 itu adalah pesan yang diberikan kepada saudara dan saya, kepada mereka di waktu itu dan kepada kita saat ini untuk dibawa ya. Kita ingat meeting yang 2 hari yang lalu, Brother Lali sudah sampaikan ya. Bagaimana ini dibawa, dan siapapun yang tidak dapat membawa pesan itu ya dengan dia dari pertemuan ini, lebih baik tidak pergi ya. Kalau nggak bisa bawa pesan ini, lebih baik nggak usah pergi ya. Siapapun yang tidak dapat pergi dari pertemuan ini dengan kesadaran yang hidup akan kehadiran Kristus, jadi ya dalam kuasanya, dengan terangnya dan kemuliaannya kepadanya dan dalam hidupnya ya, bahwa duta itu lebih baik tidak meninggalkan tempat ini sebagai seorang duta atau sebagai duta pengakuan, karena dia pergi kepada sebuah pekerjaan yang tidak dapat dia lakukan.
sampai situ saya mau bilang bahwa diulang-ulang di pertemuan yang lalu di kutipan di atas tentang kesadaran, ya, kesadaran yang hidup, living consciousness, ya. Akan apa, saudara? Akan kehadiran Yesus, ya, melalui kuasanya, melalui terangnya, melalui kemuliaannya. Hal itu harus hidup. Hal itu harus nyata kepada saudara dan saya. Awareness, ya, kesadaran kita, ya, keterjagaan kita, terjaga. Waktu kita tidur, waktu kita terbangun, bahasa Indonesia itu dibilang tiba-tiba kita terjaga, ya, kita sadar, ya, dan selalu sadar. Katakan living consciousness. Ya. Nah, dikatakan di sini bahwa duta itu lebih baik meninggalkan tempat ini sebagai seorang duta, ya, atau sebagai duta pengakuan, atau saudara dan saya, kita sebagai perwakilan, sebagai orang-orang yang mau menyampaikan. Kalau dikatakan kalau kita tidak bisa bawa pekabaran ini, kalau kita tidak sadar bagaimana Kristus hadir dengan kuasanya, ya, lebih baik kita apa? Kita tidak usah pergi, karena kita akan pergi kepada sebuah pekerjaan yang tidak dapat kita lakukan. Dia pergi untuk bertemu dengan orang-orang yang dia tidak bisa temui. Dia pergi untuk memenuhi tanggung jawab bahwa tidak dapat ia temui tanggung jawab itu. Dia pergi untuk bertemu dengan serius, ya, yang tidak akan dengan bertemu adegan serius yang tidak akan dia pahami. Dia pergi untuk mengambil langkah-langkah bahwa ia tidak tahu mana berikutnya yang menakutkan baginya. Dan disitulah kita sekarang, saudara-saudara. Oke, ada yang punya komentar Halo bro. melalui kutipan ini? Ya bro, iya bro. Jadi Silakan bro. tambahkan sedikit, dia punya konteks ini. Jadi dia punya paragraf di sini kan, lebih baik kita nggak pergi dari untuk melakukan ini kan, tentang rise and shine kan. Jadi lebih baik kita nggak pergi untuk mengabarkan Injil kalau kita nggak dapat sesuatu dari yang mereka dapatkan di pertemuan ini kan. Jadi ini kayak tantangan ya untuk mereka yang mengikuti ini pekabaran waktu itu. Dan ini juga menjadi tantangan kita yang sekarang sedang belajar juga ya. Jadi lebih baik kita nggak pergi untuk kayak apa yang seperti rasul-rasul dulu lakukan. Ketika mereka menerima kucuran Roh Kudus, lebih baik kita nggak pergi kalau kita nggak tahu ini pelajaran. Apa pelajaran ini yang coba dibilang sini ya, kayak yang tadi yang sudah di review yang berapa hari lalu kita sudah belajar. Jadi yang penting kita ketahui di sini sebelum kita pergi, bahwa ketika kita mengabarkan Injil, bukan kita yang mengabarkan Injil. Itu dia. Istilahnya bukan kekuatan kita, ini cuman lebih baik kita nggak pergi. Kalau kita pergi, aduh, kalau menganggap bahwa kita yang bikin itu, jangan ya. Kalau jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa ya. Yang di bold merah itu akan kehadiran Yesus, kesadaran yang hidup. Iya. Itu yang lalu bilang. Dan ini kan sambungan juga nanti chapter berikut. Aduh, ini baru DP kata-kata, nanti chapter 23 ada DP contoh-contoh juga. Jadi sebagaimana dulu ketika rasul-rasul kecurangan Roh Kudus, mereka mau ke sini, Roh Kudus yang tahan, jangan ke sana. Mereka mau ke sini, cukup sampai di situ. Ternyata mereka niatnya misalnya pergi ke kota A, tapi Roh Kudus bilang jangan ke kota A, kota B. Jadi semua ini pekerjaan Roh Kudus, enggak ada yang dari kita sendiri. Kita makanya nggak pusing. Aduh, nanti kita harus begini nanti karena ini yang mau jadi ujian kita. Misalnya kita harus persiapkan sesuatu untuk kasih ke mereka. Bukan itu. Ini semua Roh Kudus yang akan, aduh, ini betul Roh Kudus, nggak ada sesuatu dari kita ya. Jadi hal yang terpenting yang harus kita memang tahu bahwa nggak ada kekuatan kita sama sekali dari itu. Ini semua pekerjaan Tuhan.
Aduh. Karena untuk menyadarkan kita itu yang paling penting, karena selama ini kita punya pengertian saya yang mau ini, saya yang mau itu. Ini yang ditekankan, Iya, ini yang makanya ditekankan, bro. berapa meeting cuma mau bilang itu, bukan saya. Aduh, Betul. harus seperti itukah? Dan memang harus seperti itu, karena kita selalu berpikir bahwa kitalah yang punya andil dalam pekerjaan ini. Aduh. Iya, kita. Aduh, itu loh. Thank you bro ya, luar biasa tajam itu penekanannya. Jadi benar-benar kita bisa lihat ya. Karena di sini ini yang dibawa ini dibilang bahwa kita tidak bisa paham jika kita bertemu dengan adegan yang serius ya, situasi yang solemn scene ya, langkah-langkah bahwa kita tidak tahu berikutnya apa ya. Karena ini kita tidak mengerti ini yang di atas tadi yang dibilang di kutipan buta. Dan inilah itu Jones bilang, disitulah kita sekarang saudara-saudara. Ya. Itu yang bukan responsibility that he cannot meet. Tanggung jawab yang kita nggak mampu untuk makanya kita mulai ngerti juga yang Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada aku kan. Ini betul. Kayak tanggung jawabnya, Itu dasarnya. Bagaimana saya mau bikin ini? Kok dia bisa kasih kan? Ternyata Tuhan lah yang bikin itu kan, yang kita nggak bisa, yang dipimpin Yesus terus yang bikin ini. He goes to meet a people who he cannot meet, bukan pernah dia berarti nggak bisa ketemu atau kayak Yakub bertemu dengan Esau yang dia tahu ini musuh kan. Cuma siapa yang bisa melembutkan hati Esau? Kalau enggak bisa aja dibunuh kan, misalnya itu orang-orang tertentu yang orang-orang tertentu yang susah untuk kita temui, bisa kita temui oleh hanya bantuan Tuhan saja. Langkah berikut kita mau melangkah, kita nggak tahu itu langkah menakutkan apa yang kita mau tempuh kalau bukan Tuhan. Nggak bisa saudara-saudara, nggak bisa saudara-saudara lihat apa-apa. Saya pun tidak bisa lihat apa-apa. Bagaimana kalau nggak ada campur tangan, atau kalau kita merasa ada sesuatu dari bagian kita, kita harus persiapkan ini, kita harus lakukan ini, lakukan itu, supaya nanti kita begini, kita begitu. Jalanmu bukanlah jalanku. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini kengerian saudara-saudara. Ini menakutkan. Kesalahpahaman ini dan usaha manusia ini menakutkan. Aduh. Baik, kita masuk kepada kutipan berikutnya. Oke, untuk di kutipan ini saya mau minta apakah Kak Arli bisa baca? Available? Oke. Thank you. Mulai dari hal ini ya? Ya. Hal ini bagi kita sekarang untuk dihadapi dan menghadapinya dengan gembira juga. Hal ini bagi kita untuk dihadapi, saya katakan, dengan semua tanggung jawab yang serius. Untuk menghadapinya dengan segala konsekuensinya yang menakutkan. Tetapi kita harus begitu siap dengan iman kepada Yesus Kristus dan berpakaian dengan kebenarannya saja dan bergantung pada itu saja. Sampai situ dulu, Carly. Ini kan bicara tentang yang tadi Lali bahas kan, ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan kan. Nah, ini yang Kak Erli baca. Apa yang Kak Erli lihat sampai di titik tadi yang saya hentikan tadi? Katanya hadapi dengan semua tanggung jawab yang serius. Ya, yang serius. Menghadapinya dengan segala konsekuensi yang menakutkan. Betul. Lalu di atas tadi apa? Dengan gembira. Dengan gembira. Penting sekali itu.
Lalu di bawah tadi sebelum berhenti, dengan iman kepada Yesus Kristus. kebenarannya itu apa? Firman-Nya kan? Nah, oke, lanjut kali, silakan. Lanjutkannya tadi yang mana? Jadi disiapkan oleh ini untuk menghadapinya. Itu kita dapat menghadapi dengan sukacita, dengan keyakinan bahwa Tuhan pergi bersama kita, dan kerinduan untuk mewujudkan kuasa-Nya, dan pergi dengan sukacita dan dengan senang hati untuk memenuhi tempat yang harus dipenuhi, untuk mengambil pekerjaan yang harus diambil, dan untuk memenuhi tanggung jawab yang serius, dan tempat dan tindakan dan kejadian yang akan datang, selalu dengan senang hati di dalam Tuhan. Apa nih Kali? Ini maksudnya apa sih? Ini jadi dalam pekerjaannya ya, maksudnya pekerjaan Tuhan atau pengabaran Injil gitu ya. Betul. Oh, itu. Harus kita menjalankannya dengan tanggung jawab, dengan senang hati di dalam Tuhan gitu ya, dengan kerinduan, dengan keyakinan, dengan senang hati. Iya. Untuk Betul melakukan sekali. pekerjaan Tuhan ini. I see. Oke. Thank you ya. Terima kasih kali. Jadi di sini kita hadapi dengan di atas ditulis dengan gembira, dengan berlandaskan, kalau yang di bold biru itu, jadi disiapkan oleh ini untuk menghadapinya. Melalui apa untuk menghadapi semua itu? Dengan apa? Dengan iman kepada Yesus Kristus dan berpakaian kebenarannya. Lalu bergantung pada hal itu. Nah, itu saja dipersiapkan melalui itu. Jadi pekerjaan itu tentunya di paragraf berikut kita sudah bahas, bukan kita yang melakukannya ya. Jadi Tuhan yang melakukannya. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal ini semua dengan sukacita, dengan senang hati, ya, dengan keseriusan, ya, dan sukacita di dalam Tuhan ketika kita melakukan itu. Nah, inilah yang mau dipesankan kepada kita bagaimana menghadapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Halo Kak. Ya, silakan. Iya, ini thank you. Jadi ini kita mau sharing dari kita punya pengalaman pribadi ya waktu baca ini kutipan. Jadi kalau kita sebelumnya belajar, oh ini pelajaran ini harus dibagikan kepada orang lain gitu kan. Karena kita sudah diterima, kita sudah tahu kebenaran, kita rindu kan semua orang otomatis kan kita rindu juga orang lain tahu kan. Tetapi dari pribadi bebannya adalah, aduh, bagaimana mau kasih tahu ya? Kira-kira orang-orang ini mau terima enggak gitu. Jadi dari diri sendiri rindu kalau orang lain bisa tahu kebenaran. Tapi waktu mau sampaikan ini jadi beban. Aduh, bagaimana ya? Aduh, ini harus tahu. Tapi bagaimana orang ini mesti tahu? Kira-kira kita mesti bikin apa? Aduh, kita mesti belajar betul-betul ini mesti mesti benar-benar harus di luar kepala ini supaya orang tahu gitu. Jadi kayak jadinya bukannya sesuatu yang ini tapi malah jadi beban kan karena kita harus hafal betul-betul ini ayat harus begini harus begitu. Memang betul. Tetapi jadinya adalah dengan kekuatan sendiri makanya jadi itu beban dia. kan. Nah, itu makanya begitu puji Tuhan begitu ini pengalaman pribadi ya. Jadi puji Tuhan begitu ada pekabaran ini, aduh semua kok ternyata Tuhan yang bekerja. Kita ini cuman kalau saya mau kita ini cuma instrumen gitu. Jadi kita akan pergi
dengan kita kasih tahu kepada orang itu bukan dengan kekuatan sendiri. Makanya kenapa itu harus kita sampaikan dengan berbahagia kan. Kita sudah terima dengan bahagia, Tuhan kasih lagi kita jalan keluar bahwa kamu pergi ini, saya yang akan kasih kekuatan, saya yang akan bekerja di dalam kamu untuk Iya. menyampaikan ini kepada orang lain. Dan orang lain akan dengan senang hati menerima ini karena yang bekerja itu saya gitu. Duh, ini buat kita Nah, pribadi ya. Makanya kenapa harus kita sampaikan ini bahagia, kita sudah terima ini dengan bahagia, dan bahagianya lagi kita akan sampaikan ini dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Itu betul. sih Kak yang Betul. kita ada rasakan saat ini. Puji Tuhan. Iya, Thank you. puji Tuhan. Jadi apa namanya? Coba lihat, mata dibukakan lagi untuk melihat uh, the real truth, kebenaran sejati itu. Ya. Dan ketika hal ini diulang-ulang, ketika kita mempelajari karakternya, itu akan tertransfer secara sendirinya karena willing to be made willing untuk mengerti karakter Tuhan melalui firman-Nya. Dan itu proses terjadi, ya. Dia bukan seperti apa namanya, pasang lampu ketika kita tekan saklar, ya, lampu langsung menyala. Dia akan pelan-pelan, ya. Tetapi apa? Kesadaran penuh ditekankan lagi di sini. Kesadaran penuh itu bahwa Kristus dengan keberadaannya, dengan kuasanya, ya, ini yang paragraf tadi, ya, dengan kemuliaannya, dengan terangnya, itu kesadaran yang hidup, itu yang harus ada di antara saudara dan saya, ya. Itu penting sekali. Thank you ya Wan atas kesaksiannya. Kita juga mengalami hal yang sama waktu itu. Karena kalau kita mau pakai ayat yang Tuhan ada tertulis, ya, Tuhan bisa pakai batu-batu untuk berbicara. Ya. Kalau yang seperti di paragraf di atas bilang lebih baik tidak pergi. Ya, karena yang akan kita temukan, yang akan kita temui adalah hal-hal yang tidak bisa kita temukan. Kita tidak akan mengerti. Itu. Oke, kita ke paragraf berikut. That is for us. Itu untuk kita. Kita tidak perlu menjadi partikel kecil karena memang begitu. Ya. Kita harus menjadi yang paling bahagia bahwa kita pernah berada di dunia ini di waktu mana kita ada di sana malam ini. Jemaat berkata, amin. Nah, lagi saudara lihat ya di paragraf berikut ini. Izinkan saya membaca teks ini untuk mendapatkan pemikiran lain darinya. Bangkitlah, bersinar, karena terangmu datang dan kemuliaan Tuhan bangkit atasmu. Karena lihatlah kegelapan akan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan akan terbit pada Anda dan kemuliaannya. Anda akan lihat pada diri sendiri, kemuliaannya akan Anda lihat pada diri Anda dan pada dirimu sendiri. Jemaat berkata, tidak. Kemuliaannya akan terlihat kepadamu. Biarkanlah begitu, biarkan saja. Oke, saudara, di kutipan ini ada masukan? Atau kurang mengerti, silakan ditanyakan. Kalau Kak, Atau teman, iya silakan. ya ini kan diulang-ulang terus ya. Ini yang Kak Opin ada, yang warna grey kan ini yang tadi Iya, betul. dibaca. Betul. Jadi diulang-ulang terus. Thy glory shall, the glory of the Lord is risen upon thee. Terus dia bilang, dan ini kan terjadi pada waktu kegelapan kan, pada waktu midnight.
Terus Iya. ditanya lagi, thou shall see upon thyself. Jadi apakah kita akan lihat untuk diri kita sendiri? Ya. His glory you shall see in your face and upon yourself. No, jadi His glory shall be seen upon thee. Jadi istilahnya ini glorinya Tuhan yang akan dilihat, bukan kita punya Itu glory. dia. Itu dia. Gitu. Jadi makanya kan kalau kita nggak ngerti, makanya gini Kak, kalau kita nggak ngerti righteousness by faith, pada waktu midnight akan ada perform miracles, kita akan kemana-mana, guess what? Kita akan kasih kredit untuk diri sendiri ya kan? Nah itu. Wah ini semua gara-gara kita yang bikin, ini kita. Nah itu makanya lebih baik kita jangan pergi kalau kita akan begitu, karena di saat kita sombong, disitulah titik kejatuhan kita, dan 144.000 nggak akan jatuh lagi kan? Betul. Jadi makanya kalau kita sudah terima seal, nggak akan nggak ada dosa lagi. Dosa yang paling susah untuk disembuhkan, yang Ellen White bilang, self-righteous itu adalah the most incurable disease. Yang paling hopeless. Istilahnya yang susah, the most paling susah, bukan kita bilang nggak bisa disembuhkan, itu yang paling susah dari semua sin itu self-righteous, pride itu. Jadi kalau kita akan merasa seperti itu dan kita pergi dengan perasaan itu, nggak ngerti righteousness by faith, nah itu bahayanya di situ. Dan Tuhan nggak akan membiarkan 144.000 itu gagal, pekerjaannya akan berhasil. Tetapi untuk pergi ke luar itu harus mengerti ini konsep. Makanya kan selalu diulang-ulang. Tuhan punya glory, bukan kamu punya glory. Tuhan bukan kita. Itu jadi ini harus tertanam bahwa nanti kalau kita pun perform miracle, jangan sampai gila kita bisa bikin ini ya, ini kayak gitu. Padahal enggak, itu hanya Tuhan yang bisa bikin di dalam manusia. Oke, thank you. Luar biasa ya, jadi penekanannya selalu diulang-ulang. Dan di jemaat di sini mereka terlihat sadar sekali ya. Mereka mengerti apa yang disampaikan. Dan jika His glory shall be seen upon thee, jika hal itu terlihat, ya kemuliaannya itu terlihat atas kita, nah biarkanlah itu seperti itu. Ya. Jadi yang betul penyakit self-righteous itu the most yang paling susah untuk disembuhkan. Iya, incurable. Paling susah untuk disembuhkan, bukan berarti tidak, tapi bisa. Nah, ketika hal ini dinyatakan oleh Roh Nubuat, hal itu jadi peringatan ke pribadi masing-masing, ke saya pribadi, ke kita semua. Ya, ini sulit. Bagaimana ini mengatasi ini? Dan kita tahu jalan keluarnya siapa dan bagaimana. Ya, keteladanan sudah ada, contoh sudah ada. Nah, makanya di sini diulang-ulang itu. Ini coba saudara-saudara, penting enggak hal ini diulang-ulang? Untuk supaya tidak self-righteous itu. Penting enggak? Penting sekali, Kak. Nah kita apalagi akan orang ini suka lupa kan. Jadi harus diulang-ulang. Lupa dalam konteks apa, Wan? Lupa dalam Maksudnya, konteks sengaja kan atau itu sering... sudah enggak begini, lupa dalam konteks yang Wana maksud sudah mendarah daging atau apa, Wan? Ya, maksudnya kan kita ini suka nggak sadar kan, kita tanpa Betul. ini makanya kenapa kan self righteous itu bukan Pak Kak Jo bilang bukan nggak bisa disembuhkan, tapi sulit disembuhkan, dan kita itu cepat sekali merasa even kita sudah tahu ini pun dalam prakteknya kayak kayak ada take it for granted. Aduh, kita sudah tahu ini, dan kadang jadi kayak prideful gitu karena sudah tahu ini, tapi kayak lebih dari yang lain sudah tahu ini, aduh gitu. Jadi
jangan sampai jadi kenapa harus diulang-ulang, jangan sampai itu kita jadi karena sudah tahu ini kita jadi agak ada sedikit level di atas dari orang lain gitu. Itu sih maksud Sombong. kita. Iya gitu. Gitu. Tapi biarlah itu jadi kita tahu, jadi makin aduh Tuhan terima kasih kita sudah diingatkan. Kita walaupun kita sudah tahu dari yang A misalkan atau yang B, tapi janganlah itu menjadikan kesombongan untuk kita. Karena kita ini masih istilahnya masih sampai di level pengetahuan, tapi dalam praktek ini ya enggak semua ya. Dalam praktek kita semua masih dalam perjuangan gitu. Itu. Betul. Kak. Thank you. Sebenarnya kita bisa pakai kata ya itulah kita manusiawi seperti itu ya. Tapi di saat kita mau menyatakan ya itu lumrah aja namanya kita masih manusia. Disitulah kesalahannya. Itulah titik kesalahannya. Kita memaafkan satu hal yang sudah kita tahu itu adalah satu kesalahan. Ya. Jadi kita akan lihat lebih jauh dari ini ya. Thank you ya atas masukannya Joy dan Wanda. Bro Lali, apa bisa baca ini bro? Ya, bisa bro. 95.5. Thank you. Jangan pergi untuk superintending, mengatur atau mengurus hal itu. Itu bukan urusanmu. Anda tidak berhubungan dengan hal itu sama sekali. Jika itu adalah kemuliaan Tuhan, Dia akan menjaga agar itu terlihat pada Anda. Anda tidak akan tahu bahwa itu adalah kemuliaan Tuhan jika Anda harus melihatnya sendiri. Karena itu bukan kemuliaan diri sendiri. Ketika saya melihat kemuliaan pada diri saya sendiri, akan ada kemuliaan diri. Wow. Tidakkah kamu mengerti itu atau kamu lihat itu? Bukan kemuliaan diri itu yang kita cari. Bukan kemuliaan diri yang Tuhan akan menyatakan kepada dunia. Aduh ya, adalah kemuliaan Tuhan yang akan Dia nyatakan. Itulah kemuliaan yang akan terlihat. Go ahead. Waduh, ini jadi itu ya memang kita punya pengertian dulu ya, rise kita akan bersinar di midnight kegelapan kan. Jadi kalau bilang kita akan bersinar, berarti siapa yang bersinar? Saya kan. Berarti kemuliaan diri saya. Waduh, ini makanya kenapa ini penting sekali. Karena ini adalah pekabaran Laodikia kan. Laodikia itu cukup dengan apa katanya jubah, minyak untuk melumas mata. Nah, kita kan buta atau telanjang. Cuma mau bilang pekabaran kita bahwa kita telanjang, cuma supaya kita tahu bahwa kita memang nggak ada apa-apa, cuma bukan kamu punya mata, bahwa kamu itu bukan kemuliaan kamu kan. Itu paling penting, bukan hal-hal lain yang memang yang justru membuat kita menjadi merasa lebih kan. Karena banyak kan pekabaran juga yang menyatakan bahwa aduh kita begini dan merasa kita lebih dari orang lain yang seperti dibahas tadi kan. Betul. Dan justru dan ketika kita merasa itu dan nanti kita belajar bahwa rise and shine, saya akan menjadi kamu bersinar. Iya. Tidak langsung kita berpikir, aduh ternyata ini self glorification, kemuliaan diri sendiri kan. Dan ini paragraf yang panjang ini yang kita sudah belajar berapa, ternyata cuma mau bilang itu bahwa itu bukan punya kamu, itu punya Tuhan. Jadi kalau punya Tuhan, memang kita akan bersinar, tapi kita nggak akan merasa too excited karena itu punya kita kan. Selama ini kita excited sekali karena itu punya kita. Bukan begitu dia punya maksud. Kita excited karena itu punya Tuhan. Karena apa? Kita sendiri merasa akan kebutuhan Tuhan, dan Tuhan itu memang kita punya kebahagiaan, itulah Tuhan itu sendiri, bukan karena kemuliaan kita ya. Puji Tuhan ya ini. Ya Tuhan ya. Tapi dengan ini juga segala masalah di depan kita nggak akan khawatir sama dengan nanti tadi baca, kita akan menghadapinya dengan senang. Karena Tuhanlah yang berjalan, bukan
depan kita ya. Jadi ada 2 poin di sini. Jadi dengan Arise in and Shine ini bukan jalan yang mulus, ada jalan tantangan berat yang kita akan hadapi kan. Iya. Tetapi dia bilang jangan khawatir karena yang berjalan Tuhan. Dan poin yang Iya. kedua, ketika sampai di sini, ketika kita akan percaya, kita jangan senang dulu atau jangan berbangga hati karena itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Istilahnya begitu. Tetapi tetap akan ada kesenangan di situ sebenarnya kalau memang betul-betul ada Tuhan dalam diri kita ya. Iya. Sukacita maksudnya ya. Sukacita ya. Iya. Iya, maksudnya sukacita. Iya, thank you. Aduh bro, thank you ya. Ada, oke, ada yang mau kasih masukan, silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Kak Sus. Iya, gimana? Tadi pagi juga kami ada sharing Ya. dan dengan teman-teman ya. Ini tentang cerita kuasa Tuhan Yesus pada waktu dia di Kapernaum. Ada seorang yang kerasukan setan di tempat ibadah. Jadi bagaimana Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Kenapa penuh dengan kuasa? Karena dia berkata-kata sesuai dengan perbuatannya. Dia menurut kehendak Bapaknya. Dan saya tertarik dengan kata menajubkan ya, takjub gitu ya, bahasa takjub. Ya. Bahwa di situ orang-orang takjub melihat kuasa Tuhan Yesus yang bisa mengeluarkan roh jahat itu dengan berkata diam, keluarlah daripadanya. Nah, kenapa manusia, bukan manusia ya, secara pribadi saya sering mengatakan sesuatu tetapi tidak pernah melakukannya gitu. Menyuruh orang melakukan ini, melakukan itu, tapi diri sendiri tidak pernah, hanya takjub dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana untuk Yesus itu terlihat gitu, kemuliaan Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Jadi roh itu penurut, tetapi daging tidak. Jadi dengan firman ini menyadari bahwa kemuliaan Tuhan itu karena ada perkataan dan perbuatan. Tetapi manusia masih walaupun dia melakukan sesuatu yang baik, itu tadi sudah sharing sama teman-teman, tapi masih merasakan bahwa dia yang melakukannya. Nah, inilah yang menjadi satu pelajaran bagi saya pribadi, bahwa saya masih hanya berkata-kata tetapi tidak ada perbuatan, hanya takjub dengan firman. Bagaimana ada kuasa. Nah, jadi ketika kuasa itu ada karena ada kecurahan Roh Kudus ya, mendengar akan firman dan melakukannya. Nah, inilah yang ada di setelah mendengar perbincangan tadi dari teman-teman tentang kemuliaan Tuhan yang akan terlihat kepadamu. Nah, inilah satu teguran buat saya. Bahwa cuma takjub aja akan firman Tuhan, tetapi perbuatannya tidak ada. Ya, terima kasih. Oke Kak Sus, terima kasih untuk masukan. Itu hal yang sangat penting ya. Dan untuk hal itu
perlu kesadaran juga yang penuh, ya. Artinya begini, tidak ada yang salah ketika kita takjub akan firman Tuhan. Kita wow akan firman Tuhan. Tidak ada yang salah. Ya. Nah, ada kelanjutannya kan. Ketika firman itu hanya sampai di wow, kita takjub, tapi tidak melakukan. Nah, harus disadari juga, untuk melakukan itu, ya, dasarnya bahwa Tuhan yang melakukan itu di dalam kita. Willing to be make willing. Tuhan yang membuat kita mau untuk dijadikan mau untuk melakukan. Tidak ada unsur dari kita untuk wah saya sudah dengar firman Tuhan, tapi saya tidak melakukannya, gimana ya? Nah, untuk bisa melakukan itu dasarnya adalah tetap Tuhan yang melakukan di dalam kita. Jadi tetap kembali kepada Tuhan. Itu. Jadi betul ya, Kak Sus. Itu menjadi masalah di dalam kita. Itu yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Tetapi ingat, semua harus dengan sukacita, dan ketika Tuhan yang melakukan itu di dalam kita, pertanyaan lagi yang kayak Kak Sus sampaikan, yang kayak kita juga pernah tanyakan, wah kita cuma dengar-dengar tapi bukan pelaku firman. Kita hanya wow dengan firman tapi kita tidak sampai pada tahap yang melakukannya. Itu tidak menjadi satu lagi pertanyaan yang kritis. Oleh karena kesadaran yang penuh akan apapun untuk bisa wow dengan firman Tuhan, dan setelah wow melakukannya itu Tuhan juga dasarnya yang melakukannya di dalam kita. Itu dasarnya. Terima kasih Kak Sus, masukannya itu penting sekali. Semua kita mengalami hal itu, dan penting juga untuk sadar bahwa segala sesuatu itu juga kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Ada yang lain? Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Paragraf berikut. Oleh karena itu, ia mengatakan apa artinya dan arti apa yang dikatakannya. Kemuliaannya akan terlihat kepadamu. Syukurlah kalau begitu ya. Karena dia bilang begitu. Terima kasih kepadanya bahwa dia mengatakan demikian. Maka syukurlah kepadanya bahwa demikian karena dia mengatakannya demikian. Maka biarkan dia melakukannya. Anda tidak ada hubungannya dengan mengatur itu atau mengurus itu sama sekali. Jauhkan dirimu dari hal itu. Dia yang melakukan itu ya akan kehilangan semuanya. Jadi kalau ketika saudara merasa ada andil dalam hal itu, ya tidak membiarkan Tuhan yang melakukan itu di dalam diri Anda, di dalam diri saya, kita akan kehilangan semua. Ya. He who undertakes that will lose the whole things. Tidakkah engkau lihat itu? Adalah pekerjaan hati yang sama di sana. Ya. His glory shall be seen upon thee. Kemuliaannya akan terlihat kepadamu. Ya. Maka biarkanlah itu. Ya. Dan bersyukurlah akan hal itu. Dan kita tidak ada hubungannya untuk mengatur itu, untuk mengarrange, mengurus itu. Ya. Dan dikatakan di sini, jauhkan dirimu dari hal itu. Bukan urusan saudara dan saya. Ya. Biarkan hal itu terjadi. Kemuliaannya itu terlihat. His glory shall be seen upon thee. Biarkan itu terlihat. Tuh. Ada pendapat saudara-saudara? Silakan. Halo bro, bisa dengar? Iya bro, silakan bro. Ya, jadi memang kalau mau dilihat di sini, bagaimana kita mau membiarkan Tuhan yang melakukannya sehingga kemuliaannya ada di kita, ya kan? Atau
apakah sebaliknya akan terjadi di kita, bahwa justru kita yang melakukannya, sehingga diri kita yang kita akan melihat. Itu sangat-sangat bergantung daripada dalam saat kita bangun sampai kita tidur, apa yang kita beholding. Karena yang kita beholding itu, yang kita lihat itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam kita atau tidak, itu tergantung daripada apa yang kita lihat. Kalau kita baca ini pun, kita tahu prinsipnya, izinkan Tuhan. Tapi nggak akan bisa selama yang kita beholding itu lebih banyak porsinya, atau istilahnya sangat sedikit porsinya untuk beholding Christ. Itu nggak akan bisa. Karena selain kita punya waktu khusus dengan Tuhan, sisanya itu kemungkinan besar itu adalah keduniawian. Lain halnya kecuali kita mengasihi sesama atau melakukan pekerjaan pekerjaan Tuhan, ya. Dan itu pun merupakan hasil daripada kita beholding Christ. Baru kita akan lakukan itu dan mengizinkan Tuhan yang lakukan di kita. Jadi kalau kita mau mundur, sebenarnya pelajaran ini intinya adalah mengajak kita untuk sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, untuk menggunakan waktu kita semakin banyak dan semakin berkualitas untuk beholding Christ. Karena itulah yang akan membuat kita disucikan atau berubah jadi sama seperti Dia. Proses itu kita alami, dan itu adalah proses di mana kita menggenapi apa yang dinyatakan di tulisan ini, bahwa kita mengizinkan Tuhan lakukan di kita dan kemuliaan Tuhan terlihat di kita. Tapi kalau kita nggak cukup waktu dan waktu berkualitas untuk berhubungan dengan Tuhan, dan tidak teratur kayak yang sudah disaksikan yang lalu, tidak reguler, itu tidak akan kita experience apa yang kita sama-sama sudah sedang pelajari. Itu mungkin thank you. Puji Tuhan ya bro, betul sekali. Jadi apa namanya, by beholding itu lo penting sekali, dan continuously, ya, terus menerus, tidak on off. Itu yang harus terjadi. Terima kasih atas tambahannya, bro. Kita ke kutipan berikut. Wanda bisa baca ini, Wan? Bisa, Kak. Thank you. Ya. Kami menginginkan kebenaran, tetapi begitu banyak orang ingin melihatnya dalam diri mereka sendiri dan pada diri mereka sendiri sebelum mereka akan percaya bahwa mereka memilikinya. Tetapi, tidakkah kau lihat bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkannya dengan cara itu? Mereka tidak akan mendapatkannya sampai mereka keluar dari jalan itu, sampai mereka berpaling dari diri mereka sendiri dan melihat firman-Nya. Kemudian, ketika kita berpaling dari diri kita sendiri dan memandangnya yang adalah kemuliaan ini, dan di dalamnya adalah ketika kita melihat ke tempat di mana kemuliaan ini, maka setiap orang akan tahu pada waktu itu bahwa itu adalah miliknya selama dia melihat ke tempat itu. Kita semua dengan wajah terbuka melihat seperti dalam cermin kemuliaan Tuhan diubah menjadi citra yang sama dari kemuliaan kepada apa? Kongregasi menjawab kepada kemuliaan. Apakah kemuliaannya muncul kepada kita? Jawab mereka, ya. Begitukah itu? Ya. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita melihat firman Tuhan, tetapi kita punya diri masih
menonjol, kita nggak akan pernah mau dapatkan itu, kebenaran itu nggak akan pernah mau touch kita punya hati gitu. Jadi Ya. kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, kita hilangkan kita punya diri, dan kita baca firman itu, dan kita pandang kepada Kristus, maka firman itu akan masuk ke dalam hati kita. Dan itu akan memberi pengertian, memberi terang pada diri kita, dan kita akan menyadari bahwa hanya dengan kekuatan Tuhan sajalah, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, maka firman itu bisa masuk dalam diri kita. Ya. Maka dengan begitu, kalau kita sudah belajar kan, begitu dengan kita buka hati, Kristus masuk, dan Kristus yang akan kerjakan itu dalam diri kita, maka buah-buahnya itu bisa dilihat oleh orang lain. Jadi tidak ada satu titik pun dari kita punya kekuatan sendiri untuk lakukan itu. Kalau kayak kita sudah bilang tadi kan, kalau kita punya kekuatan sendiri, kalau kita dengan kita punya pengertian sendiri, kita mau berusaha, bagaimana ya mau jelaskan ini ke orang lain ya? Bagaimana ya orang lain bisa kita ajar ini ya? Padahal kayak, sebanyak sekali ini di kepala. Kita mau mulai dari mana ya? Mau bilang apa ya gitu? Nah, Kita begitu. harus Kalau dengan ini, itu kan kita kayak harus dengan itu. kita harus atur ini supaya begini dulu mungkin. Oh, ini mesti begini dulu. Enggak, itu akan mengalir dengan sendirinya dengan cara Tuhan gitu. Betul. Itu sih kita ada tangkap ya, Kak. Oke, thank you, Kak. Puji Ya, betul. Tuhan. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Jadi memang sekali lagi kesadaran yang hidup. Ya. Itu dituntut kepada saudara dan saya yang mau belajar tentang pekabaran ini. Sadar loh hal itu. Ya. Saya mau kilas balik lagi, saya senang ini kutipan ini ya. We want righteousness, but so many people want to see it in themselves and upon themselves before they will believe that they have it. Banyak yang mengerti, banyak yang kita mau kebenaran, tapi banyak ya yang paham, banyak yang bukan paham, banyak orang yang ingin melihat kebenaran itu dalam diri sendiri ya. Dalam diri saya sendiri, dalam diri mereka sendiri ya. Sebelum mereka percaya bahwa mereka memilikinya. Nah, di bold hitam sini, tapi tidakkah kau lihat bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkannya dengan cara itu? Dengan melihat kebenaran diri sendiri, merasa kebenaran itu miliknya sendiri, kebenaran itu dari dia, tidak akan pernah dapat kebenaran yang sesungguhnya. Ada yang mau masuk tadi kasih pendapat? Silakan. Ya, halo bro. Ya bro. Tambahkan sedikit ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini orang-orang yang mau meninggikan diri atau mau want righteousness to see in themselves. Apakah ini orang-orang yang tidak suka belajar Alkitab atau mereka yang tekun ini sebenarnya? Oh, ya, yang tekun lah. Ini tentunya orang-orang yang rajin dan tekun dan sungguh-sungguh ya, kita mau bilang sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Karena tidak mungkin orang yang jarang baca firman Tuhan terus mau merasa seperti ini kan, mau berusaha. Ya, jadi betul. ini teguran untuk orang-orang yang benar-benar ya. Ini untuk umat Tuhan, bukan untuk orang-orang luar sana yang nggak tahu firman Tuhan bisa. Bukan seperti itu, tetapi ini orang-orang yang setia ya, kita mau lihat di sini. Dan tujuan mau coba sadarkan bahwa bukan itu ya, ini yang sudah berulang-ulang kali dibilang. Nah, itu juga, dan apakah salah untuk orang-orang mencari itu dalam firman Tuhan? Nggak salah kan, firman Tuhan nggak salah. Tidak. Tetapi ini menggunakannya dengan cara yang salah. Kita langsung ingat juga di yang waktu yang ada Brother Cameron Scofield, dia bawakan tentang righteous by faith, dan dia juga ambil dari kutipan dari ini, yang dari A.T. Jones ini. Ada tahapan-tahapannya. Sampai, ya yang tadi juga sempat disinggung tentang komunion, itu
komunian itu di tahap yang terakhir ya, dari berapa dia punya 9 ya, part, bukan iya 9. dia punya part ke-9. Kenapa ya bukan di part pertama dia harus komunian with God dulu baru nanti? Kenapa dia di part ke-9? Banyak juga dari kita yang mau komunian with God tetapi salah mengerti juga ya. Maksudnya salah mengertinya begini. Saya mau komunian with God supaya saya dapat kemuliaan Tuhan, atau supaya bukan karena makanya kenapa ini saya komunian with God karena apa? Saya merasa saya nggak Motif ya, Li. mampu. Bukan saya ya. Iya, 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 saya iya. merasa bahwa Motifnya iya. iya motifnya Ya. Kak, betul Kak. Karena memang saya nggak bisa, itu bukan kemuliaan saya. Saya memang harus membutuhkan pimpinan Tuhan. Itu memang itu yang mau disadarkan John sekarang kan, ini. Baru nanti oh ketika saya memang nggak bisa apa-apa, saya memerlukan Tuhan, saya akan merasa pentingnya komunian with God itu sangat penting. Makanya ini kesadaran ini paling penting karena ini mau buka mata dulu. Ini kayak mau buka mata orang, untuk orang Laodikia, buka mata. Waduh, ini saya perlu ini. Ketika mata saya dibukakan, baru saya rasa, aduh, bagaimana jalan keluarnya? Itu saya harus cari Tuhan. Kesadaran yang hidup ya. Iya, Kesadaran yang hidup. Iya, betul. Karena selama ini kata Jos tadi pakai kata superintending ya. Itu di atas kata supervisor. Iya, itu superintending itu Ya. di atas supervisor ya. Jadi bagaimana kita mau coba atur-atur di atas ini, katanya di atas mengatur ya. Pokoknya dengan segala usaha kita supaya kita bisa terlihat righteous, atau kita bisa terlihat shine, terlihat bersinar. Tetapi ini salah. Aduh, ini motif ini kembali lagi kayak tadi Kak Dolin bilang, menelanjangi kita ya. Kita punya righteous ini, kebenaran kita ini ditelanjangi benar-benar. Aduh, ini selama berapa pertemuan jadi aduh, kita itu nggak ada apa-apanya. Itu yang dia mau bilang di sini. Walaupun kita sudah berusaha seperti orang benar ya, orang suci atau apa, tetapi nggak akan seperti itu. Ya. Ya itu aja. Thank you bro ya atas masukannya, dan itu benar ya, sama kayak yang tadi Kak Sus kasih gambarannya. Kita hanya wow dengan firman Tuhan tapi kita tidak melakukan. Nah, ada kasus di sini waktu dibilang kita tidak melakukan itu. Nah, kasusnya tuh seperti begini. Kita dibutuhkan kesadaran yang tinggi untuk paham, untuk mengerti bahwa untuk bisa melakukan itu Tuhanlah yang melakukan di dalam kita, bukan kita. Ya, sama ini yang barusan Lale jelaskan ya. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Takut dan gentar, bahwa kita takut dan gentar bahwa kita yang melakukan keselamatan itu. Ya, betul. Selama ini kan pemahamannya kita salah tentang hal itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita kerjakanlah keselamatanmu takut dan gentar. Kita takut dan gentar bahwa kita yang akan mengerjakan keselamatan itu. Ini based on righteousness by faith. Jadi inti yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Biarlah Tuhan yang melakukannya itu semua dalam kita. Biarkan Dia yang melakukan terang itu di dalam kita. Dan kita jangan pusing-pusing, jangan sibuk-sibuk. Kita ingat di pelajaran-pelajaran lalu yang bilang bahwa, bukan urusan kita layak atau tidak layak. Bukan urusan kita layak atau tidak layak. Itu urusan Tuhan. Kita jangan pusing dengan hal-hal ini. Pusing dengan, bagaimana ya terang ini? Yang kayak Wanda jelaskan tadi. Bagaimana saya harus sampaikan kepada orang? Ya? Karena Tuhan yang akan menyampaikan itu melalui kita. Seatas izin dan kehendaknya. Ya, jadi jangan kita misrepresentatif. Misrepresent tentang ayat ini. Dan penekanannya adalah kita tidak ada andil apapun. Kita bukan siapa-siapa. Kak Sus sering bilang, apalah saya ini. Saya sering dengar itu maknanya dalam. Ya. Apalah saya ini kalau bukan Tuhan. Ya, itu penting.
Itu yang menjadi pembahasan kita hari ini. Kutipan yang barusan ditanggapi, dibaca tadi oleh Wanda adalah kutipan terakhir kita hari ini. Dan biarlah apa yang kita dapat hari ini dengan kesadaran penuh itu tertanam di dalam diri kita dan kita bawa sepanjang hari ini, sebagaimana hidup hari ini untuk hari ini dan besok khususnya adalah untuk besok. Dan biarlah dengan firman kita di pagi hari ini, nama Tuhan yang dimuliakan. Sebelum kita tutup, ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Halo Kak. Ya, silakan. Ya, kita suka sekali yang Kak ada bold merah itu yang bilang we want righteousness. Yeah, but so many people want to see it in themselves and upon themselves before they will believe they have it. Jadi waktu kita mau kebenaran Tuhan, yang kita lihat siapa untuk ini saya so terima. Kita lihat diri sendiri kan, iya kita so berbuat baik, kita so keep God's commandment, berarti kita so terima righteousness. Nah, itu salah itu. Kita nggak bisa lihat kita punya diri untuk percaya bahwa kita sudah punya righteousness. Nggak bisa. Kita hanya itu by faith kan. By faith itu istilahnya kalau firman Tuhan so bilang kita akan terima righteousness, kita akan terima. Nggak lihat diri sendiri gitu. Jadi istilahnya kita ingat siapa Petrus waktu dia disuruh jalan keluar sama Yesus dari perahu, waktu dia jalan, pas dia sudah bisa berjalan di atas air karena firman Tuhan yang bilang berjalan, akhirnya ombak kanan kiri, atau dia mulai melihat dia punya teman-teman di belakang, atau melihat merasa bangga, saya ini sudah bisa berjalan di air. Disitulah dia punya titik kejatuhan. Jadi waktu kita belajar righteousness by faith dan kita terima dengan iman, Tuhan sudah janji akan kasih dia punya righteousness. Jangan lihat diri sendiri sekarang, karena kalau kita lihat diri sendiri itu kita akan membandingkan kita punya diri dengan orang lain. Betul. Saya ini terima righteousness by faith. Orang ini lagi belajar Third Angel's Message. Mau ini belajar apa? Kita udah having a tendency untuk compare ourselves with others kan. Tapi di sini dibilang kita harus behold Christ. By beholding Christ, kita akan di-change into His glory kan. Arise, thy glory kan, shall. Apa yang Isaiah 60 itu. Jadi walaupun kita belajar righteousness by faith, yang terus kita lihat itu Tuhan. Jangan pernah lihat diri sendiri terus bilang, saya sudah terima righteousness Tuhan. Karena saudara kita punya hati itu deceitful and desperately wicked. Kita itu pas jatuh Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu tempat love atau agape itu udah diganti dengan selfishness. Jadi kalau selfishness semua akan pusat ke diri. Ini Third Angel's Message pun kalau kita nggak hati-hati, kita akan pusat ke diri dan akan bandingkan diri kita dengan orang lain. I'm having righteousness, you don't have your righteousness. You don't understand Third Angel's Message seperti itu. You still breaking God's commandment, berarti kamu belum ada God's righteousness. Kamu belum bikin medical missionary, berarti belum ada. Kayak gitu, kita bandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus terus, kita akan lebih merasa I have nothing, I cannot do anything, dan semuanya lebih bandingkan dengan Tuhan, kita akan merasa lebih berdosa karena Tuhan itu selalu kita punya patokan. Jadi ini warning untuk saya pribadi juga bahwa kalau kita, makanya kan di kuning bilang, they will never get it until they put self out of the way, until they turn their backs upon themselves and look at His word gitu. Jadi kalau kita lihat kepada diri kita sendiri, kita akan jatuh. Tapi akan terjadi. Tapi kalau kita lihat diri kita sendiri, kita akan sama seperti Petrus yang akan jatuh. Jadi puji Tuhan ya, belajar righteousness by faith is very good and thank God. Tapi kalau kita nggak hati-hati pun setan
dapat kita di tempat di mana kita punya self yang akan diuji. Makanya itu faith dengan presumption, aduh sangat tipis. Kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak bergantung kepada Tuhan dan hati-hati dengan firman Tuhan, setan akan dapat kita di self-righteous, setan akan dapat kita di presumption, setan akan dapat kita di mana saja di titik kelemahan kita kalau kita nggak really watch and pray atau puasa atau memang betul-betul mau untuk menerima dan mencari kebenaran, itu titik kejatuhan kita. Makanya memang penuh sekali ya penyerahan, penuh sekali ketergantungan sama Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap saat untuk bisa mengerti, experience dan juga untuk continue dengan light ini. Oke, thank you Kak. Puji Tuhan, biarlah Tuhan yang dimuliakan dengan nasihat yang baru disampaikan. Terima kasih untuk nasihat itu, mengingatkan kita pribadi juga ya, karena hal-hal ini masih jujur kental di dalam diri saya secara pribadi, dan biarlah ini jadi nasihat buat kita semua, dan Tuhan juga yang akan menolong kita untuk keluar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan hal-hal ini. Karena betul Joy, itu tipis sekali ya dari ketika kita belajar ini, dan hal ini pelajaran ini kita tempatkan kepada posisi orang lain gitu ya. Kita memandang kepada orang lain bukan kepada Kristus. Di situ kita memiliki hati yang menghakimi, sifat yang menghakimi, pemikiran yang menghakimi. Dan hal-hal ini yang harus Tuhan mau kita tidak miliki, dikikis. Dan puji Tuhan untuk nasihatnya. Terima kasih. Baik saudara-saudara, biar Tuhan dimuliakan dalam pelajaran kita ini. Dan saya akan tutup. Apakah Kak Ali bisa pimpin kita dalam doa tutup? Aku